Yonex Izone, Percept, dan Yonex Vicor. Bedanya apa sih dan lebih bagus yang mana sih? Selamat datang kembali di Meta Tennis TV. Kali ini kita akan menjelaskan bedanya dari masing-masing Yonex yang ada di tangan gue ini. Kita akan ngebahas secara garis besar dulu nih. Kalau Yonex Izone ini adalah raket untuk power. Yonex Vicor itu adalah raket untuk spin. Dan Yonex Percept itu adalah raket untuk kontrol. Kegunaannya juga, Yonex Izone ini bisa untuk all level, Vicor pun juga, tapi kalau misalnya Percept ini, itu memang untuk ya intermediate to advance kali ya. Kita bakal bahas di Izone dulu. Izone ini bener kata Andri tadi, raket power. Kalau misalnya kalian belum pernah nyoba Izone atau pernah nyoba Babolat, itu paling mirip sama Babolat Pure Drive. Dia raket power. Terus keutamaan perbedaan dari Vicor sama Percept, itu ini balance point dan beam width-nya itu, beam width itu ini ya, lebar beamnya, ini paling tebel. Jadi ini paling power. Sehingga dia produce powernya juga paling tinggi daripada Vicor dan Percept. Lalu teknologi ini ada VDM juga sama kayak Vicor, yaitu Vibration Dampening Mesh. Yonex Izone ini tersedia dua warna, warna biru sama warna hitam. Nah, ini tahun keluarnya beda, tapi persis banget speknya, jadi hanya beda warna aja. Mungkin kalian gampang banget nemuin raket ini di TV-TV, karena Casper Ruud, Nick Kyrgios, Ben Shelton, Naomi Osaka itu pakai raket ini. Kalau kalian pemula dan pengen nyobain Izone, tenang aja, raket Izone ini easy one. Jadi kalian pemula pasti bisa pakai raket ini. Asal dengan catatan, pakai berat yang sesuai ya. Kita akan masuk ke dalam raket yang kedua, ini adalah Yonex Vicor. Dan banyak banget dari kalian itu nanya, bedanya Vicor sama Izone itu apa sih? Dan lebih bagus mana sih? Gue udah jelasin sedikit tadi di awal, kalau misalnya Vicor ini adalah raket spin dan Izone itu adalah raket power. Dan gue udah pakai di lapangan, raket ini memang sesuai dengan title-nya masing-masing ya, ini lebih ke spin dan Izone itu lebih ke power. Nah, gue akan menjelaskan bahwa Vicor ini sekarang udah memiliki warna yang baru, ini adalah warna yang sand beige, dan ini adalah warna yang merah, tapi keduanya ini sama persis, teknologi juga masih sama persis. Oke, gue akan masuk sedetail sedikit ke raket ini, Yonex Vicor. Teknologinya semua mungkin hampir sama kayak ya, tadi yang Izone udah jelasin sama Tian. Dan semua jenis raket Yonex itu memiliki frame yang isometrik. Isometrik itu artinya yang atasnya lurus kayak gini. Di mana raket lain itu kan biasanya bulat ya. Kalau ini itu kita ngeliat atasnya itu lebih lurus. Dan isometrik ini berguna agar sweet spotnya itu lebih besar. Oke, Vicor itu memiliki teknologi yang disebut dengan 2NMAD force. Yang artinya dia di pinggir-pinggir sini, ini adalah lekukan kecil. Yang mana lekukan ini berfungsi untuk menghasilkan spin yang lebih besar. Kalau Izone tadi nggak punya ya, yang lekukan pinggir ini ya. Dan si flex force ini yang ada di sebelah sini, ini juga berfungsi itu untuk aerodinamis. Jadi somehow ketika kita mukul, itu kan ketahan ya, aerodinamis kita itu kan ketahan kan. Dan si lekukan ini, mungkin kalau misalnya analoginya kalian lihat di mobil-mobil itu ada lekukan, nah itu untuk aerodinamis mobil, ini adalah untuk aerodinamis si raket Yonex Vicor ini. Dan Vicor ini masih sama kayak Izone tadi, dia itu memiliki VDM, Vibration Dampening Mesh, yang mana di dalam gripnya sini itu ada peredam, yang mana meredam, sangat meredam getaran yang dihasilkan dari pukulan kita. Dan gue setuju juga kalau misalnya Vicor ini juga bisa digunakan, itu dari level beginner sampai level intermediate atau mungkin advance, karena raket ini easy to use, dengan catatan bener kata Tian tadi, disesuaikan dengan beratnya masing-masing. Hampir setahun lebih gue pakai Yonex Vicor, ada di rumah yang gue pakai yang warna merah ini. Dan ini menjadi top 3 raket yang pernah gue review. Kalau kalian sering nonton Grand Slam, pasti sering menjumpai raket-raket ini. Kenapa? Karena raket ini itu masih dipakai sama Elena Rybakina, Tommy Paul, dan Denis Shapovalov. Dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, lebih bagus Vicor atau lebih bagus Izone? Kembali lagi, ini digunakan sesuai dengan style permainan kalian. Kalau kalian mau nyari power, mau nyari pukulan yang lebih deep, lebih dalam, itu jelas ke Izone. Tapi kalau kalian mau nyari top spin, bola-bola yang muter, bola-bola yang kencang banget putarannya, jelas pakai Vicor. Jadi keduanya ini tidak memiliki bahwa Izone ini lebih bagus daripada Vicor dan Vicor ini tidak lebih bagus daripada Izone. Tidak. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Tapi keduanya ini memiliki speciality yang benar-benar bagus banget di antara raket-raket yang lainnya. Kita masuk ke Yonex Percept. Yonex Percept ini bentuknya paling beda daripada Yonex yang sebelumnya. Dia punya frame yang lebih tipis, jadi speciality-nya dia ini raket kontrol. Dan raket ini itu adalah penerusnya dari Yonex Vicor Pro. Kalian tahu Yonex Vicor Pro yang warna hijau di generasi sebelumnya. Ini salah satu contohnya, ini Yonex Vicor Pro 2020. Dan ini sekarang penerusnya, warnanya hijau juga.
Dari segi desain, mirip banget moldingnya sama Vicor Pro. Seperti yang tadi gue mention di Izone, Yonex Percept ini berbeda daripada Yonex Vicor dan Yonex Izone, di mana raket ini tidak memiliki VDM, yaitu Vibration Dampening Mesh, yang ada di gripnya. Jadi, feel yang kalian rasakan di raket ini langsung feel raw dari bola, kalian rasakan langsung di dalam gripnya. Berdasarkan dari segi shaft-nya yang tipis ini, atau beam yang tipis, yaitu 21 mm semuanya, itu sangat tipis, artinya kalian cocok banget pakai raket ini untuk pukulan kontrol. Buat kalian tipe pemain all-rounder, tenang aja, ini raket bakal kontrol dari power kalian. Power kalian nggak akan overpower. Untuk level beginner, ini raket nggak terlalu suitable untuk kalian karena ini raketnya low power banget. Artinya kalian harus bisa full swing untuk menggunakan raket ini. Jadi, ini lebih cocok untuk intermediate dan advanced level. Lalu pemain yang terkenal menggunakan raket ini adalah Frances Tiafoe dan Diana Yastremska. Buat kalian yang bener-bener baru pertama kali banget main tenis dan tidak terlalu punya banyak budget yang cukup untuk membeli ketiga raket tadi, tenang aja, Yonex juga mengeluarkan entry levelnya banget nih. Ini adalah Izone Ace dan ini adalah Percept Game dan yang di sini adalah Yonex Ace, Yonex Vicor Ace. Jadi ketiga raket ini itu sangat murah, harganya itu di bawah 2 juta dan ketiganya ini sudah memiliki senar. Jadi kalian langsung tinggal beli, pasang overgrip bisa langsung main aja. Tapi sejauh apa sih perbedaannya dengan ketiga raket tadi? Tentunya cukup sangat jauh juga ya. Karena apa? Karena dari segi harga juga dan di sini tidak ada peredamnya yang artinya kalau misalnya kita ngomongin tentang peredaman tadi, jauh lebih bagus tiga raket tadi. Yang ini itu cukup terasa getaran ya. Tapi untuk beginner untuk cuma pukul-pukulan itu oke banget dan tentunya low budget. Dan itulah tadi perbedaan dari masing-masing raket Yonex. Dan berikutnya kita akan bahas apa lagi ya?